Eh, oke, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Quarter yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Fania Florencia yang sudah bersedia hadir di tengah acara ini, yang akan mengisi acara ini. Sebelum memulai, eh, saya minta tolong untuk di recording dulu, Mbak. Oh, udah. Oke, sudah di recording ya. Oke, teman-teman, di tengah kita sekarang telah hadir Mbak Fania Florencia. Semoga teman-teman juga sekarang sehat selalu. Halo Mbak Fania, apa kabar Mbak? Halo, baik, Alhamdulillah. Makasih, Mas Dimas. Oke. Sekarang di mana Mbak? Di Jogja ya Mbak? Iya, sekarang lagi tinggal di Jogja. Setelah Oh, sebelumnya tinggal di Jakarta. oke, teman-teman, perkenalkan pengisi acara kita pada hari ini ada Mbak Fania Florencia. Beliau mempunyai background HR sebelumnya, dan juga beliau latar belakang pendidikan S2-nya di Universitas Manchester, jurusan organisasi development ya Mbak? Betul. Oke. Mungkin sebelum memulai presentasinya Mbak Fania, boleh diceritain dulu nggak Mbak, backgroundnya Mbak Fania itu sebelumnya kuliahnya di mana Mbak? Kalau saya lihat di sini ternyata Mbak Fania alumni UGM juga ya Mbak? Eh, Bukan, itu suami Bukan ya? saya. Oh Saya alumni iya, ITB. ITB. Oh sorry Mbak. Oh iya. Oke. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, sekarang juga udah pukul 10:07. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Fania. Oke, terima kasih Mas Dimas. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga terima kasih untuk Quarter Institute sudah mengundang saya untuk sharing ya. Saya nggak mau bilang mengisi sharing acara hari ini. Perkenalkan, saya Fania Florencia. eh, Dulu kuliah di ITB jurusan Teknik Industri dan kemudian saya melanjutkan pendidikan ke University of Manchester untuk master degree jurusan Organizational Development. Setelah itu saya bekerja di Human Capital Function PT Astra International Tbk Head Office selama kurang lebih 2 tahun setengah sebelum akhirnya saya pindah ke Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan coba sharing mengenai bagaimana sih menyusun CV atau kurikulum vitae untuk kebutuhan akademia ataupun untuk kebutuhan pencarian kerja. Nah, kenapa sih hal ini menjadi penting? Karena CV itu adalah impresi pertama yang akan kita berikan kepada orang-orang yang ya misalnya teman-teman mau apply kerja atau mau apply pendidikan lebih lanjut, ini biasanya hal pertama yang akan mereka baca sebelum memutuskan apakah teman-teman akan lanjut ke stage berikutnya. Jadi karena itu kita harus bisa menjual diri kita di dokumen ini supaya orang-orang lain tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut sama kita. Nah, mungkin tanpa lama-lama kita mulai aja langsung. eh, nah, apa sih yang harus dilakukan ketika pertama kita mau membuat CV? Ada dua. Pertama itu adalah mengetahui kita itu siapa, dan kemudian mengetahui kita ini customer-nya siapa, atau kita ini mau apply kemana. Itu dua hal yang sangat penting supaya memastikan CV kita itu tepat sasaran dan tepat guna. Nah, pertama pasti yang mengetahui kita dulu. Pasti sih teman-teman di sini kalau ditanya kamu tuh siapa sih, kamu tuh gimana orangnya mungkin bisa jawab. Tapi kadang-kadang teman-teman suka lupa, oh dulu saya mengalami ini ya, oh dulu saya pernah belajar ini ya. Jadi pertama kali ketika teman-teman membuat CV, bukan nge-search CV orang, tapi pertama kali adalah research kepada diri teman-teman sendiri. Coba teman-teman nanti bayangin ketika misalnya pertama kali kuliah, karena biasanya CV itu dimulai starting point itu di titik kuliah. Apa saja sih yang pernah dilakukan selama kuliah? Misalnya tahun pertama, belajar apa, join di mana, ada pengalaman apa terkait pengalaman akademik atau kemudian pengalaman organisasi. Kemudian ada nggak sih challenge-challenge yang pernah atau tantangan yang pernah teman-teman lalui?
kemudian lanjut lagi ke tahun kedua, tahun ketiga. Apa sih organisasi-organisasi yang mungkin teman-teman pernah jalani? Ini tidak hanya berlaku untuk yang sedang kuliah ya, tapi mungkin yang udah kerja juga, mungkin mau apply PhD, mau apply S2. Selama kuliah sendiri, selama kerja sendiri, apa sih tantangan-tantangan yang pernah dihadapi? Dan ketika ada tantangan itu, atau ketika join sesuatu, apa sih yang dilakukan dan apa apa yang dilakukan dan apa solusi yang teman-teman berikan. Dan juga misalnya yang udah kerja nih, yang udah kerja mau pindah kerja atau mau S2 lagi. Ketika kerja, apa sih momen pekerjaan yang teman-teman paling bangga dengan atas hasil kerja itu? Nah, kalau udah teman-teman pikirin semuanya nanti ditulisin satu-satu tahun ini, tahun ini, tahun ini. Kita sebut itu adalah eh, long foundation CV. Jadi CV yang betul-betul memuat semua yang teman-teman pernah kerjakan. Kalau saya sih saranin dari kuliah S1. Kalau SMA kayaknya nggak terlalu relatable kecuali masih berjalan sampai sekarang kegiatannya. Apa sih yang harus yang ditulis adalah skills yang teman-teman dapatkan selama eh, kegiatan tersebut atau selama rentang waktu tersebut. Nah, apa sih evidence atau bukti yang kira-kira saya orangnya kreatif kok, misalnya teman-teman nulis saya kayaknya kreatif deh. Kenapa sih teman-teman bisa bilang teman-teman tuh kreatif? Misalnya ternyata saat waktu itu teman-teman membuat dua solusi yang berbeda, itu kan kreatif ya, nggak hanya menawarkan satu hal yang sama. Nah, apa sih yang dimaksud skill dan evidence itu? Nah, tadi misalnya leadership. Leadership teman-teman, leadership kan hal-hal yang selalu dibangga-banggakan, dijunjung tinggi. Orang-orang harus punya skill leadership, tapi bagaimana sih cara kita menuliskan bahwa kita punya skill leadership? Nggak mungkin cuma kita tulis leadership, tapi teman-teman berikan aktivitasnya, misalnya sekedar memimpin sebuah grup project, itu sebenarnya sudah bisa menunjukkan bahwa teman-teman punya kualitas mengelola dan memimpin. Kalau bisa, teman-teman ingat-ingat lagi, ketika bikin grup project itu dan teman-teman menjadi leadernya, ada nggak sih result atau hasil yang membanggakan? Misalnya ketika grup project ini, teman-teman bisa memimpin grupnya selesai seminggu lebih cepat, dan hasilnya itu diberikan nilai yang bagus, misalnya A atau distinction. Nah, itu sebenarnya sebuah evidence yang cukup solid yang bisa teman-teman nanti beri tulis di CV. Itu misalnya kan soft kompetensi leadership. Atau untuk technical kompetensi, misalnya marketing. Ketika ada yang mau apply ke jurusan S2 marketing atau misalnya ke pekerjaan marketing, mungkin teman-teman ketika kuliah atau di kerjaan sebelumnya pernah bertanggung jawab atas proses marketing produk, baik online ataupun offline. Tapi gimana sih cara kita membunyikan skill ini? Pertama, kita jelaskan kita membuat marketing program misalnya untuk sebuah produk dan hasil yang teman-teman dapatkan. Misalnya karena teman-teman bikin programnya, jadinya awareness levelnya meningkat dan engagement levelnya juga meningkat. Hal-hal seperti inilah yang harus teman-teman list sebisa mungkin, apa skillnya, apa evidence-nya, dan apa result yang muncul dari proses tersebut. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas di akhir acara, atau mungkin kalau takut lupa nanti bisa ditulis di chat ya, jadi nanti kita bisa bahas di akhir acara. Nah, tadi itu skill dan evidence. Misalnya untuk teman-teman akademi yang mau akademia atau yang skillnya itu lebih spesifik. Misalnya skill laboratori. Itu nanti bisa teman-teman list di laboratori ini apa aja sih eh, spesifik term. Misalnya kayak PCR atau tissue dissection, sectioning, atau mungkin misalnya saya human capital, skill yang lebih teknikal dan spesifik bagi saya itu misalnya rekrutmen atau kemudian organizational structure development, atau misalnya untuk yang marketing itu bisa branding, customer research, kemudian market research dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin selalu
gali sedalam mungkin skills dan evidence yang teman-teman punya, jadi lebih spesifik dan lebih banyak juga yang bisa kita jual. Nah, kalau teman-teman bingung nih, harus pakai kata-kata apa sih menggambarkan leadership itu? Sebenarnya kan leadership itu bisa memimpin, bisa mendelegasi, bisa meningkatkan dan lain-lain. Nah, ini biasanya adalah sebuah kalimat atau kata-kata yang dipakai untuk menuliskan skills kita. Misalnya teman-teman pengen bilang, saya ini orangnya komunikatif kok, bisa bisa berkomunikasi dengan baik terhadap semua level. Tapi kita bisa menggambarkan itu dengan cara misalnya kita berkolaborasi, berarti kan komunikasi kita baik ya. Atau dengan cara berkorespondensi, korespondit dengan eh, orang-orang di berbagai negara. Kita juga bisa bilang influence, saya bisa berkomunikasi dengan pihak di atas saya dan meyakinkan keputusan yang saya ambil. Kita bisa influence orang-orang. Nah, seperti itu. Jadi, coba cari action words yang sedikit spesifik, jadi CV kita juga nggak kelihatan mengulang-ulang terus action words gitu. Nah, ini ada beberapa, misalnya leadership, communication, atau skill research, discover, examine, dan juga misalnya teknikal untuk orang-orang lebih ke manufaktur biasanya ini. Ada skill teaching juga misalnya untuk teman-teman akademia atau yang mau lanjut PhD kan biasanya akan jadi teaching assistant tuh di sana. Bisa kita tunjukkan kemampuan kita untuk pernah menjadi teacher atau juga misalnya kreatif. Kreatif tuh kayak gimana sih? Ada juga kata-kata yang bisa menggambarkan hal tersebut. Nah, itu juga sebenarnya banyak bisa di-search sendiri, tapi nanti mungkin materinya akan disampaikan. Nah, oke, setelah teman-teman tadi udah tahu nih, udah tahu seperti apa sih saya ini orangnya, long foundation CV-nya tuh udah jadi. Kemudian kita harus research kepada siapa nih atau ke kemana nih kita mau mengirimkan CV kita. Kenapa? Karena pastinya CV yang paling cocok dengan kebutuhan itu yang akan dijadikan prioritas. Jadi pertama, ketika teman-teman dapat sebuah lowongan, vacancy, kerjaan atau S2 atau PhD open position, cek dulu yang pertama adalah job description-nya. Pertama, ini perusahaan atau universitas atau program fakultas yang seperti apa. Lokal, multinasional, government, ya kayak BUMN atau swasta, itu akan memberikan eh, keyword yang berbeda-beda. Misalnya, ketika mereka bilang mereka adalah sebuah multinational company, biasanya mereka akan membutuhkan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan berbagai macam culture. Nah, itu bisa menjadi keyword lagi. Oh, berarti komunikatif harus dimasukkan. Misalnya research company. Berarti kan mungkin mereka membutuhkan orang yang attention to detail, kemudian memiliki memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, itu bahkan hanya sekedar jenis perusahaan seperti apa itu bisa menjadi input bagi teman-teman semua. Kemudian ini jenis jenis sekolah, jenis kerjaannya, atau nanti jenis programnya seperti apa, nature of business-nya, apakah mereka punya lini produk yang banyak, atau misalnya mereka hanya fokus satu produk, apakah jurusan atau untuk para akademia, apakah jurusannya itu membutuhkan bukan membutuhkan, punya timeline yang jelas atau timeline yang diserahkan sendiri kepada mahasiswa, itu akan mempengaruhi nanti bagaimana teman-teman menampilkan diri. Nah, kemudian culture, biasanya kan kalau startup nih, uh, inovatif, fast, fast pace, kemudian tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang research and development. Nah, itu juga nanti akan memberikan keyword yang berbeda-beda lagi. Dan terakhir, setelah kita tahu jenis perusahaannya, jenis bisnisnya, kemudian dari role-nya sendiri, apa aja yang akan dilakukan ketika kita mendapatkan pekerjaan itu, dicek dulu kira-kira teman-teman cocok nggak ya dengan pekerjaan ini. Karena kalau nggak cocok tapi kita memaksakan diri cocok, memaksakan CV kita terlihat cocok, nanti akan ketahuan di interview seperti itu. Bukan yang nggak boleh, tapi harus disesuaikan juga. Nah, kemudian setelah job description selesai kan biasanya di bawahnya ada job requirement atau seperti apa sih orang yang dibutuhkan.
Pertama, teman-teman cek dulu. Nah, dari semua skill yang mereka minta, ada nggak yang udah teman-teman miliki? Misalnya mereka mencari orang lulusan teknik kimia. Kebetulan teman-teman ada teknik kimia, maka jadikan itu adalah sebuah prioritas yang harus teman-teman tulis di CV. Kemudian scanning lagi semuanya, lihat yang cocok yang mana dan yang mereka minta tapi teman-teman belum ada yang mana. Karena bisa jadi penulisannya berbeda dan kita bisa coba masukin. Nah, kayak tadi, coba list semua keyword yang penting. Terutama ketika mereka bilang mereka mencari orang yang bersifat pemimpin, yang kreatif, yang komunikatif. Keyword-keyword inilah yang mudah diisi asal teman-teman punya evidence yang cocok. Seperti itu. Nah, job description udah, job requirement udah. Kalau bisa teman-teman coba research lagi dari website, kemudian mereka punya produk apa, dan juga kalau misalnya masih sempat, coba cari pegawai mereka atau karyawan mereka di LinkedIn. Pertama, teman-teman bisa lihat orang-orang ini menuliskan apa di job roles-nya atau job description-nya, atau yang akademia, bisa dilihat juga kira-kira topik mereka apa, kemudian profesor mereka siapa. Jadi teman-teman udah punya bayangan kalau saya tulis ini di CV, bisa saya pertanggungjawabkan nggak ya nanti di interview. Seperti itu. Nah, sebuah CV itu harus selalu menyesuaikan kemana akan dikirimkan. Nggak boleh satu CV yang sama dikirimkan ke perusahaan ini dengan role marketing, dikirimkan di perusahaan ini dengan role sales. Itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, tapi nggak baik. Itu justru menurunkan kesempatan teman-teman untuk keterima. Seperti itu. Jadi baiknya sih selalu disesuaikan. Toh kan teman-teman udah punya punya kamusnya tadi tuh yang tadi udah dibikin tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya basic competencies yang biasanya dicari oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Meskipun mungkin nggak selalu sama ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya, kurang lebih biasanya ini kompetensi-kompetensi yang penting untuk sebuah calon karyawan. Interpersonal skill atau bagaimana kemampuan mereka berhubungan sama orang lain, kemudian analysis and decision making, bagaimana mereka mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan membuat sebuah keputusan dari data-data tersebut. Kemudian planning and execution, membuat rencana dan juga mengeksekusi rencana tersebut. Karena membuat rencana itu ternyata nggak semudah hanya membuat timeline, tapi kita harus memperhitungkan sumber daya yang terlibat, bagaimana agar sumber daya itu nggak tumpuk-tumpukan, dan ketika kita udah punya rencana dan udah dijalankan, bagaimana proses atau program tersebut berjalan sesuai rencana. Nah, itu juga sebenarnya menjadi hal yang penting yang dicari oleh perusahaan di masa-masa ini. Kemudian leadership, leadership ini bukan hanya semata-mata harus menjadi leader, tapi bagaimana kita mengelola dan mendelegasikan sesuatu kepada orang lain. Yang pastinya akan berhubungan juga dengan kerjasama. Bagaimana kita berkolaborasi, kita bertanggung jawab atas tugas kita dalam sebuah kelompok dan bagaimana kita menghormati rekan sekerja. Dan terakhir, biasanya sih perusahaan pasti mencari orang-orang yang berinisiatif, yang proaktif, mau belajar ini, mau belajar itu, kemudian bisa beradaptasi dan juga bisa berani mengambil keputusan uh, yang akan menunjukkan kualitas dia sebagai pemimpin. Nah, kita tadi udah punya, kita itu siapa, kita udah punya long foundational CV, dan kita udah tahu nih, kita mau apply kemana, mereka butuh apa, mereka butuh orang seperti apa. Baru deh kedua hal ini kita gabungkan dan kita bikin CV-nya. Oke, ini adalah basic structure sebuah CV. Kalau untuk CV yang general, biasanya itu pasti ada pembuka nama kita, profile, tapi profile ini sebenarnya kalau saya lihat opsional, tergantung lah pengalaman tergantung. Pastinya adalah pendidikan dan kemudian pengalaman kerja, tapi untuk di general CV, pendidikan dan pengalaman kerja ini bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik ditaruh, bisa education duluan atau working experience duluan. Kemudian setelah itu ada extracurricular activities, ini juga sebenarnya sedikit opsional, kalau misalnya yang dua sebelumnya udah penuh, ini nggak usah. Dan terakhir adalah skills.
Nah, yang opsional untuk general CV, misalnya pernah dapat beasiswa, award, atau pernah publikasi sesuatu, bisa ditulisin, dan sertifikasi. Sertifikasi ini bukan workshop ya, jadi sertifikasi ini adalah sebuah kegiatan pelatihan yang benar-benar mengeluarkan sertifikat yang diakui secara nasional atau internasional. Jadi kayak brevet buat orang pajak atau CFA buat financial analyst. Tapi kalau hanya sekedar pelatihan kayak Seven Habits atau misalnya marketing program tanpa ada sebuah ujian yang akan melakukan sertifikasi, jangan dimasukin ke CV, tapi mungkin bisa teman-teman masukin ke LinkedIn. Nah, kalau untuk akademia, kurang lebih tiga utamanya sama, tapi setelah itu selain working experience, biasanya bisa digantikan oleh research experience atau teaching experience. Dan kemudian setelah itu publications atau jurnal-jurnal atau tulisan yang pernah diterbitkan, dan terakhir awards atau mungkin ya penghargaan atau beasiswa. Kita bahas satu-satu ya. Oke, pembuka headings. Ini adalah basic information kita. Nama, kontak, itu yang paling penting, nama dan kontak. Pertama, nama kita itu harus paling mencolok sendiri, bedain size-nya. Tapi kita sebenarnya nggak perlu nulis ada kurikulum vitae atau resume, karena sebenarnya dokumen kita itu udah jelas bentuknya CV. Jadi nggak usah menu-menuhin tulisan kurikulum vitae, langsung taruh nama. Kemudian pastinya gunakan professional email, kalau nggak punya bikin dulu. Jangan sampai bikin email yang tidak terdengar profesional atau tidak menggambarkan nama kita, karena nanti bikin orang-orang lupa. Kemudian LinkedIn, yang LinkedIn ini itu opsional, tapi kalau teman-teman mau naruh LinkedIn di dalam sebuah CV, pastikan LinkedIn itu udah update dan connected sama CV-nya. Jadi ketika dilihat, oh ya isinya mirip gitu, isinya sama. Cuman mungkin LinkedIn lebih banyak karena nggak terbatas kan. Kemudian kalau LinkedIn nggak ada, mungkin teman-teman bisa naruh website profesional ya, website yang isinya tulisan-tulisan, publikasi, atau misalnya untuk programmer atau desainer bisa naruh portofolionya. Tapi websitenya itu jangan website kayak Blogspot ya atau WordPress. Kalau bisa udah di-convert ke sesuatu yang lebih profesional. Nah, oke, ini adalah konsensus yang berbeda di Indonesia. Perlu nggak sih foto, umur, dan jenis kelamin? Sebenarnya di Indonesia ini belum ada sesuatu yang pasti. Kadang-kadang orang-orang masih berbeda-beda. Tapi kalau di luar negeri itu, ini adalah hal yang nggak boleh dimasukin ke CV karena dapat menimbulkan rasisme, bisa membuat bias gitu. Jadi biasanya di luar negeri ini nggak dimasukin. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin akademia CV, yang mau apply ke S2, jangan masukin hal-hal yang personal kayak umur, eh, jenis kelamin, dan juga foto. Kalau teman-teman di Indonesia juga, menurut saya sih sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, multinasional itu mereka lebih suka CV yang clean sih. Jadi kalau nggak ada tempatnya nggak usah dimasukin. Oh ya, alamat itu juga sebenarnya opsional. Mungkin bisa ditaruh aja kota di mana sedang tempat tinggalnya sekarang, nggak usah sampai alamat jalan ini, kelurahan ini, nggak perlu, karena sebenarnya itu hal informasi yang nggak diperlukan. Mereka nggak akan ngirim surat ke rumah kita, mereka juga nggak akan datengin ke rumah kita. Nah, untuk akademia biasanya masukin eh, title-nya, misalnya dokter, PhD, MSc, MBA. Tapi sebelum dimasukin, coba dicek dulu konsensus universitas yang mau di-apply itu seperti apa, perlu apa enggak. Kalau teman-teman mau mencari kerja sih, sebenarnya dimasukin juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Kecuali memang itu yang mau dijual. Saya pribadi, saya masukin masukin gelar ST, MSc, karena memang ya saya mau jualan gelar itu gitu untuk dapat kerja, jadi ya dimasukin aja. Cuman kalau misalnya mau apply kerja yang kira-kira agak jauh nih sama pendidikan sebelumnya, taruh nama aja juga nggak apa-apa. Jadi ini untuk pembuka. Kemudian profiles, mungkin ketika CV teman-teman suka lihat di setelah bagian nama di bawahnya, saya adalah orang yang gini 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 gini. Sebenarnya profiles ini
Perlu nggak perlu? Nggak perlu, sebenarnya nggak perlu ketika teman-teman adalah fresh graduate yang technical skills-nya juga masih sedikit. Istilahnya ya udah keluar fresh graduate, belum terlalu punya skills yang experience, saya nggak perlu, karena nanti susah membuat itu menjadi sangat-sangat menjual gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu seseorang yang sudah bekerja cukup lama, mau jualan skill-skill yang spesifik yang jarang didapatkan di luar sana, ini bisa ditaruh di profiles. Jadi ketika baca CV, oh ya orangnya kayak gini, cocok. Cuman kalau misalnya fresh graduate, kayaknya sih mending penuhin aja nanti di bagian bawah-bawah, karena nulisnya juga takutnya jadinya general. Kayak misalnya yang di sebelah kiri ini, kayak kalau kita baca ya udah terus kenapa, rekruter baca ya udah terus kenapa. Beda kalau sebelah kanan, oh dia punya pengalaman sama bank luar negeri. Dia punya detail knowledge terhadap sesuatu yang kompleks. Nah, itu baru boleh ditulis. Untuk CV yang akademia, kalau mau boleh ditaruh tapi tipis aja gitu, kayak cuman 2 sampai 4 kalimat. Karena biasanya akademia CV ini kan CV-nya bakal lebih panjang, juga nanti akan menaruh cover letter dan research proposal, dan orang-orang yang akademia itu biasanya kan pembaca penerima CV kita tuh nggak terburu-buru bacanya, mereka nggak bakal nerima 1.000 CV yang harus dibaca, jadi mereka bisa mengalokasikan waktu lebih banyak untuk membaca CV secara detail. Itulah kenapa untuk akademia itu nggak terlalu menjadi keharusan. Seperti itu. Jadi kalau in summary, profiles itu paling cocok untuk orang-orang yang udah experience di atas 5 tahun. Mungkin 4, 3 tahun masih oke. Tapi kalau fresh graduate, kalau saya sarankan fokus aja diisi di bawah-bawahnya, akademia fokus aja di cover letternya atau research proposalnya. Oke, kemudian education. Nah, ini biasanya satu dari dua hal yang paling penting di sebuah CV. Pertama, selalu letakkan yang paling baru di paling atas. Jadi kayak ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Jadi lulus yang paling baru master degree, baru setelah itu undergraduate degree. Kalau mau bikin CV juga cukup dimulai dari undergraduate degree aja. Untuk SMA itu nggak usah dimasukin. Headings. Apa yang harus ada di paling atas? Pertama jelas nama universitasnya, kemudian jurusannya, kemudian berapa lama di program itu, kemudian kalau misalnya kita nggak tahu ini universitas di mana, kira-kira taruh lokasi dia di mana, dan hasilnya, GPA-nya, atau misalnya kalau di UK itu nggak pakai angka GPA, tapi pakai gelar distinction merit, nah itunya. Kemudian setelah headingsnya selesai, barulah taruh isinya. Isinya itu biasanya apa aja? Eh, Thesis title, itu biasanya paling penting untuk diisi, dan modules atau mata kuliah yang kita pelajari. Tapi nggak semuanya, kalau semuanya kan banyak ya. Biasanya pilihlah pertama mata kuliah yang sesuai sama pekerjaan yang mau kita apply atau program yang kita apply, itu satu. Kalau nggak terlalu banyak yang sesuai, pilihan kedua adalah mata kuliah yang teman-teman nilainya paling bagus. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ketika ditanya misalnya tentang strategic management. Kalau misalnya kita memang memahami mata kuliah itu dengan baik kan kita bisa jawabnya dengan juga enak ketika interview. Tapi kalau misalnya lulusnya aja susah, sekarang udah lupa, mending dihindarin aja. Kecuali mau dipelajari lagi seperti itu. Nah, tapi kan sepi ya kalau cuman modules, mata kuliahnya apa dan tesisnya apa. Nah, biasanya juga teman-teman bisa tambahkan sedikit experience selama berkuliah. Misalnya, sering bekerja di grup kecil untuk eh, project-project tugas akhir. Itu bisa menunjukkan skill teamwork dan collaboration teman-teman. Dan juga bisa menunjukkan skill leadership kalau misalnya teman-teman jadi pemimpin kelompok. Kemudian misalnya teman-teman juga bisa cerita sebuah tugas mata kuliah yang cukup unik, tapi bukan tugas akhir tesis, tapi sebenarnya tugas kuliahnya ini ya cukup menunjukkan technical skill. Itu juga teman-teman bisa cerita.
Kemudian teman-teman juga bisa cerita, misalnya selama berkuliah sering memberikan presentasi, itu juga bisa menunjukkan kita adalah seseorang yang terbiasa berbicara di depan umum. Seperti itu. Nah, disertasi juga teman-teman bisa ceritakan lebih panjang kalau misalnya judulnya tidak terlalu awam, tidak terlalu mudah untuk dipahami. Nah, jadi teman-teman bisa cerita ini sebenarnya background-nya apa dan tujuannya apa. Jadi yang baca juga meskipun berbeda major dari kita, oh dia nulis kayak gini, seperti itu. Itu untuk education. Jadi yang penting adalah pastinya nama universitas, jurusan dan gelar yang akan didapatkan, GPA atau IP, kemudian tahun berkuliah, mata kuliah yang diambil dan juga tugas akhir serta hal-hal lainnya yang dikerjakan selama berkuliah. Pengalaman organisasi selama kuliah jangan dimasukin sini dulu. Jangan dimasukin sini dulu. Nanti kita taruh di bagian ekstrakurikuler. Nah, ini untuk education. Nah, kemudian working experience. Working experience ini biasanya lebih untuk teman-teman yang udah bekerja atau yang mau akademia, tapi sebenarnya rumusnya kurang lebih sama aja. Ini berbicara tentang skills, achievement, dan result. Nah, resultnya sendiri teman-teman harus bisa menggambarkan dengan angka ataupun hasil akhir yang bisa dihitung. Kayak yang tadi saya bilang di awal, misalnya kita melakukan ini, hasilnya ini apa sih? Hasilnya ini bisa meningkatkan atau bisa mereduksi jumlah biaya atau bisa mempercepat pengerjaan proyek. Itu adalah hal-hal yang penting yang harus ditaruh. Jangan cuma taruh responsible for bla bla bla. Lalu kenapa gitu? Lalu ketika rekruter baca, mereka ingin tahu, oh orang ini sudah pernah memberikan impact seperti ini ya di tempat kerjanya. Boleh juga gitu. Kemudian setelah itu pastinya gunakan uh, kata ganti orang ketiga. Jangan pakai kata saya, dia, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian grammarnya juga past tense karena ini kan menceritakan sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Jadi selalu dimulai dengan past tense. Kemudian kalau misalnya teman-teman kerja di sebuah perusahaan yang nggak terlalu banyak orang kenal, juga bisa diceritakan dulu, ini PT ini ngapain sih? Kalau misalnya PT Sinar Karya Dunia, ini PT apa ya? Jangan soalnya kan nama PT kadang nggak sesuai dengan brandingnya tuh kayak Gojek atau misalnya OVO, nama nama produknya OVO, nama PT-nya apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah kerja di suatu tempat atau pernah gabung di suatu tempat yang spesifik dan nggak terlalu banyak orang tahu, diceritain aja PT ini ngapain sih gitu. Dan kemudian selalu jelaskan hal-hal yang pernah teman-teman lakukan itu dalam bullet points. Jadi jangan cerita sebuah paragraf, tapi bullet points yang per bullet point pun sedikit nggak terlalu panjang gitu loh. Jadi eh, dua lines lah paling maksimal. Tapi kalau bisa satu, kalau mau nambahin kalimat lain pakai koma. Nah, untuk menulis kalimat-kalimat di bullet points ini biasanya ada rumusnya yang ini yaitu the formula for achievement statements. Verbnya apa atau action words-nya apa, keywords-nya apa, dan juga setelah itu result-nya seperti apa. Misalnya applied organizational and time management skills yang mencegah delay selama 2 bulan. Itu kan berarti teman-teman bisa menunjukkan, oh ini orang planningnya bagus nih sampai-sampai proyeknya ini bisa bisa nggak jadi delay gitu. Padahal mungkin proyeknya terkenal dengan delay dan apa seperti itu. Jadi untuk working experience dan juga jangan lupa ditambahin eh, di sana jabatannya apa, lokasi kerjanya di mana, dan lama waktu bekerja di sana seberapa lama, sama seperti yang education tadi. Seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas education dan working experience. Education dan working experience ini sifatnya bisa bolak-balik. Kalau untuk fresh graduate, biasanya education-nya duluan, karena biasanya kan working experience-nya itu masih pengalaman magang ya. Tapi untuk teman-teman misalnya yang education-nya nggak nyambung sama pekerjaan sekarang dan mau pindah kerja ke industri yang sama, taruh working experience-nya duluan. Jadi ketika orang marketing lulusan lulusan misalnya matematika, misalnya ya, saya nggak
Misalnya marketing, terus mau pindah ke marketing lain. Nah, taruhlah pekerjaan marketingnya duluan. Jangan taruh education matematikanya duluan. Karena yang kita mau jual di sini adalah skill marketingnya. Jadi, kalau kayak gitu kasusnya boleh working experience-nya duluan, baru education. Atau biasanya bahkan education-nya bisa di paling bawahnya lagi. Di bawah working experience, taruh certification yang berhubungan sama marketing. Seperti itu. Pokoknya diingat aja CV itu tujuannya adalah menjual, maka prioritaskanlah hal-hal yang paling menjual dari teman-teman. Nah, kalau untuk akademia, karena masih biasanya di lini education ya, akademia, jadi educationnya yang paling pertama, bawahnya itu mungkin bisa publication, working experience, kalau misalnya nggak terlalu ada hubungannya sama akademia, bisa taruh di bawah-bawah, seperti itu. Nah, extracurricular experience ini biasanya paling cocok untuk fresh graduate untuk menunjukkan soft skills. Kalau untuk teman-teman pekerja yang udah experience, biasanya bukan menjadi prioritas kecuali mau menunjukkan suatu hal tertentu dan ini udah nggak terlalu lama gitu. Misalnya ketika kerja join di grup volunteer pengajar. Nah, itu bisa ditulis juga seperti itu. Kemudian sama juga ini approach-nya sama working experience, selalu tunjukkan results. Jadi mungkin kalau teman-teman gabung BEM universitas gitu, meskipun meskipun misalnya anggota, selalu tulis apa yang sudah teman-teman lakukan dan resultnya seperti apa. Tapi selalu prioritaskan education dan working experience terlebih dahulu, karena ini kan sifatnya pelengkap aja gitu. Contohnya kayak gini, eh, ini kalau yang ini punya saya biar lebih menjelaskan, jadi waktu ketika saya kuliah di ITB, sempat gabung sama BEM, di bagian SDM. Nah, saya coba tulis yang sangat menjual, misalnya saya pernah melakukan research di 6.000 mahasiswa baru. Itu kan bisa menunjukkan bahwa kita udah punya kemampuan mengolah data besar, eh, jadi yang biasa dibutuhkan di pekerjaan seperti itu. Nah, ini juga saya tulis kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak universitas untuk meningkatkan dari kuliah juga memang udah terbiasa berkomunikasi dengan pihak yang lebih tinggi, dalam hal ini rektorat seperti itu. Nah, kemudian technical skill. Kalau dari CV-CV yang sering saya lihat di Google, misalnya, banyak yang nulis technical skills-nya seperti ini. Skills, kemudian kayak ada bar, kayak kayak menunjukkan mereka seahli apa di dalam situ. Sebenarnya hal ini justru sebuah hal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kayak apa sih batasnya paling penuh itu dan apa sih batasnya kayak barnya di tengah-tengah kan kita nggak tahu. Jadi mending kita taruh skills yang kita tahu kita pasti bisa dalam mengerjakan ini. Kalau Photoshop tapi naruh layer juga masih nggak tahu gimana, mending nggak usah. Tapi kalau misalnya Microsoft Excel, biasanya sih semua orang harusnya bisa Microsoft Office ya, Excel, Word, dan PowerPoint. Tapi kalau mau di-elevate, coba tulisin misalnya kompleks formula on Microsoft Excel. VLOOKUP, HLOOKUP, itu kan kita udah bisa bilang itu udah cukup cukup advance lah dibanding cuma sum, average, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sampai bisa kayak pivot, atau if else, nah tapi nggak usah dijelasin juga, saya bisa HLOOKUP, VLOOKUP, tapi tulis aja sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kalau soft skill, teamwork, dan juga responsible, seperti itu justru jangan dituliskan secara mentah-mentah. Tapi tunjukkan itu melalui evidence dan skill di education, working experience, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau technical skills-nya kayak data program atau data scientist, Python, kemudian SQL, Java atau C++, nah itu baru boleh dituliskan seperti itu. Nah, untuk akademia, oh, untuk akademi, oh, enggak, ini akademia nggak ada, maaf salah. Nah, ini tadi untuk summary, chronological and hybrid CV atau hybrid CV yang harus ditaruh tuh apa aja sih? Personal details, personal profile untuk orang-orang yang experience itu juga harus spesifik, evidence and targeted. Kemudian key skills and achievement-nya juga tadi bullet point. Kemudian education, work history,
Itu juga ini bisa dibolak-balik atas bawah. Voluntary experience, position of responsibility itu maksudnya kayak extracurricular activities. Itu juga opsional, specialist skill, interest, hobi, tapi hobi nggak terlalu penting. References, tapi itu juga kalau bisa nggak usah juga karena nggak banyak recruiter yang mau sibuk-sibuk menghubungi reference yang kita tulis. Jadi sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian akademia CV ini nih biasanya yang banyak, nama dan kontak details, education, research interest, ini juga bisa ditaruh di CV dan juga bisa dijelaskan lebih lanjut di research proposal atau cover letter. Kemudian papers yang publikasi dan yang untuk di conference itu juga bisa dipisahkan kalau banyak. Kalau enggak juga digabung juga nggak apa-apa. Teaching experience, administrative experience, work history, kemudian professional memberships biasanya kan ada asosiasi untuk peneliti-peneliti ya itu bisa dituliskan juga. Kemudian prize and awards yang pernah didapatkan, ada relevant qualification atau certification, kemudian personal interest, tapi ya again ini juga nggak terlalu wajib, dan kemudian referees. Nah kalau di akademia CV kan biasanya pasti ada tuh referees, biasanya ada supervisor di pendidikan sebelumnya. Nah itu harus ditaruh karena kalau di akademia biasanya memang lebih eh, admission office yang akan kita apply itu biasanya punya lebih banyak waktu untuk ngecekin, atau mungkin supervisor yang mau kita apply itu bisa melihat, oh kayaknya saya kenal orang ini, kayaknya saya kenal orang ini, makanya itu di sini reference menjadi penting. Oke, general konsensus sebuah CV. Pertama, selalu dalam kata ganti orang ketiga ketika kita mau menuliskan sesuatu. Kedua, untuk general CV yang mau cari kerja, itu maksimal 2 halaman A4. Makanya, kalau bisa jangan sampai lebih, bukan kalau bisa, wajib jangan sampai lebih, dan kalau bisa, education dan working experience itu muat di halaman pertama. Jadi, udah paling, oh, langsung kebaca gitu. Kalau di belakang skills dan lain-lain juga ya nggak apa-apa, cuman kalau bisa ditaruh semuanya di depan yang penting-penting. Kemudian tadi gunakan bullet points, action words, dan juga fakta dan hasil yang didapatkan. Nah, kemudian pastinya penggunaan grammar dan ejaan yang tepat. Jadi kalau teman-teman punya CV, selalu minta orang lain dulu untuk baca. Teman-teman baca, kasih orang lain untuk baca. Seperti itu. Tadi use action words udah, kemudian perlu disesuaikan untuk setiap pekerjaan yang akan kita apply, dan terakhir tujuannya untuk menjual diri teman-teman. Tapi jangan oversell. Selalu letakkan hal-hal yang teman-teman tahu bisa teman-teman pertanggungjawabkan di tahap selanjutnya, misalnya interview atau ketika udah dipanggil dan lain-lain. Oke, format and style. Sebenarnya simple juga udah cukup, nggak perlu yang warna-warni, eh, ada gambar, kemudian ada icon-icon, karena satu, itu akan membuat filenya jadi berat, dan teman-teman akan kesulitan untuk ngirim itu via email. Kedua, kadang-kadang kan eh, eh, yang CV kayak gitu tuh disimpannya dalam bentuk JPEG atau ya PDF, tapi kalau PDF biasanya jadi berat banget karena terlalu banyak ikonnya. Nah, sebenarnya sih simple-simple hitam putih aja sih cukup seperti itu. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang eh, BUMN, multinasional, justru itu akan menunjukkan profesionalitas kita. Kemudian margin juga harus dicek rata kanan kiri, jangan sampai ada yang maju keluar sendiri. Bahkan ukuran balet pun harus dilihat apakah sesuai dengan tulisan yang dia ikuti seperti itu. Makanya fontnya itu biasanya kalau untuk isiannya itu 11 atau 12 sudah cukup, dan jenis fontnya itu yang standar Arial, Calibri, Times New Roman, Helvetica, tapi jangan Garamond. Garamond mungkin masih bisa ya, jangan Comic Sans lah seperti itu. Atau jangan yang aneh-aneh, jangan pakai font yang cuman ada di laptop kalian. Misalnya pernah download font bagus, tapi ini font tuh harus di-download dulu. Mending pakai font yang udah ada di semua laptop supaya nggak terjadi bug ketika dibuka di laptop yang lainnya. Kemudian
kalau mau emphasis, misalnya mau menunjukkan nama universitas itu jangan ganti-ganti. Kalau mau di bold, bold aja semua sampai bawah yang untuk nama universitas, nama perusahaan, nama organisasi dan lain-lain tuh bold semua. Kalau di atas bold semua bold. Jangan di education pakai bold, di working experience pakai italic, di bagian organisasi pakai underline. Nah, nah kurang lebih konsensusnya seperti itu. Untuk yang akademia CV, selalu cek jenis CV yang dipakai di tempat akan institusi yang akan kita apply. Search-nya saya gampang, googling aja CV Guide University of apa. Biasanya sih mereka punya guideline-guideline gitu, jadi kita bisa menyesuaikan dengan negara tujuan atau institusi tujuan. Karena kadang-kadang konsensus CV untuk di UK dan US itu kadang bisa beda. Apa hal-hal yang dibutuhkan itu bisa beda. Bahkan kadang-kadang untuk sebuah program khusus pun mereka akan meminta data-data yang berbeda. Jadi selalu cek dulu university guide-nya, university guideline mereka itu untuk apa, seperti apa untuk CV. Atau mungkin bisa diminta ke admission office-nya. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya CV dulu dan sekarang apa sih? Nah, kalau dulu kan mungkin zaman-zaman 10 tahun yang lalu ketika internet belum sampai seperti ini, kadang-kadang justru CV itu masih ditulis tangan, makanya alamat menjadi penting. Tapi kalau sekarang cukup kota atau negara, yang paling penting justru itu adalah email dan nomor telepon dan juga LinkedIn. Kemudian kontennya, kalau misalnya teman-teman masih mau naruh eh, yang lebih banyak tapi kertasnya nggak cukup, taruh aja sebuah web profesional untuk naruh contoh-contoh pekerjaan. Kemudian kalau misalnya penamaan filenya pun jangan lupa selalu dituliskan nama teman-teman. Jadi ketika dilihat tuh, oh tahu resumenya, CV-nya siapa sih ini, jangan cuma tulis CV gitu. Nanti kayak ke skip ke replace sama punya yang lain. Penggunaan font yang mudah dipakai dan save as PDF. JPEG jangan, pasti jangan 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 simpan dalam JPEG atau JPG. Kemudian doc, kalau misalnya dalam doc itu juga uh, bisa berisiko kebuka hal yang berbeda di laptop yang lain. Jadi yang paling aman tuh PDF. Kenapa sih PDF menjadi penting sekali? Karena ini, jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan besar itu kan kalau misalnya bukaan ya, misalnya Pertamina, PLN, Astra sendiri, tempat saya bekerja dulu, atau mungkin perusahaan-perusahaan multinasional lainnya kayak Unilever, Danone, pasti kan mereka nggak menerima CV hanya satu dua aja, mungkin bisa yang mereka terima tuh ratusan atau bahkan ribuan ketika mereka lagi buka job fair di selang rentang waktu tertentu. Karena itu biasanya itu mereka menggunakan sebuah aplikasi atau software disebut application tracking system. Ini itu sebenarnya lebih kayak mesin pembaca. Jadi CV yang kita kirimkan itu akan dimasukkan ke dalam software ini dan mesin software ini akan melihat kecocokan keyword-keyword di dalam CV kita dengan job description yang mereka minta. Kayak kalau job description-nya minta marketing, si software ini tuh akan nulis akan melihat marketing itu berapa kali ditampilkan. Atau ketika orang ini mencari orang yang kreatif, software ini tuh akan mencari keyword-keyword yang bisa menunjukkan creativity itu. Makanya kenapa sebaiknya CV itu di save-nya dalam bentuk yang cukup konvensional supaya bisa mudah di search di dalam software ini. Kalau misalnya, nah keywords ya harus ada, makanya selalu cek specification dan description yang diiklankan, kemudian standar format, titles, jangan aneh-aneh, supaya mesin ini tahu, oh software ini tahu, oh ini sama yang kita cari. Format, makanya jangan, nggak usah gambarnya tuh aneh-aneh, nggak usah prioritaskan gambar dibanding isi. Karena kalau udah masuk ke sistem ini, yang paling penting itu justru dicari adalah kata-kata yang menunjukkan hal yang dicari tersebut. Jadi makanya save-nya dalam PDF, jangan JPEG, supaya bisa di scanning seperti itu. Nah,
Tapi setelah keluar dari software ini pun, CV kita masih akan dibaca oleh recruiter yang sebenarnya. Makanya kita juga harus memastikan CV kita mudah dibaca, nggak banyak salahnya, dan bisa menjual diri kita dengan sesuai. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan, saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Fania. Sepertinya singkat, padat, jelas teman-teman. Dan saya yakin juga teman-teman di sini sudah banyak yang punya pertanyaan ini. Sebelumnya ini Mbak, jadi yang daftar kelas pada pagi hari ini itu rata-rata memang fresh graduate dan mungkin teman-teman juga pada bertanya-tanya nih kira-kira kalau kita mau apply kerjaan butuh CV yang kayak gimana atau CV yang udah teman-teman buat itu udah sejauh mana gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bisa tanya-tanya langsung, silahkan saya buka sesi pertanyaan, kemudian juga silakan teman-teman bisa langsung nyalakan videonya dan raise hand. Kemudian juga atau bagi teman-teman yang mengalami kesulitan koneksi atau tidak ingin di-post videonya bisa melalui kolom box chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand dulu atau bisa langsung nyalakan videonya dan langsung bertanya juga tidak apa-apa. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya masih pada malu-malu nih, Mbak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, Kalau kayaknya gitu Mas mungkin Jeki. Oke, ya Mas saya Jeki izin udah. nanya ya Mbak. Oke, Eh, silakan Mas un- Jeki. untuk kayak apa namanya pelatihan-pelatihan ISO itu sebenarnya menambah value banyak nggak sih Mbak kalau misal kita masukin dalam CV? Soalnya dari beberapa apa namanya dari beberapa seminar juga saya ada lihat yang kayak mereka ada bilang kayak semisal untuk ISO-ISO yang secara general dan juga udah dilakukan di seluruh perusahaan itu tuh nggak menambah value banyak untuk ketika kita masukin ke dalam CV, misal kita dapat pelatihan itu. Namun ada juga seminar-seminar yang saya ikutin tuh kayak mereka bilangnya untuk ISO-ISO meskipun dia ISO 9001 yang dimana semua perusahaan pasti udah mengaplikasikan itu dimasukin aja karena itu menunjukkan kayak kita apa ya seperti kita udah punya dasar lah gitu ketika kita mau masuk ke dalam dunia kerja. Nah jadi saya ingin kayak konfirmasi aja sih Mbak, itu tuh Oke. sebenarnya menambah value banyak nggak sih kalau misalnya kita masukin di CV? Terima kasih Mbak. Oke. Biasanya itu kan pelatih ISO itu kan memang sertifikasi yang harus nggak harus sih, tapi perusahaan bisa memilih mereka mau uh, mau mengambil sertifikasi ISO itu atau enggak. Tapi sebenarnya pelatihan ISO sendiri kan tuh yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun sebuah proses di dalam perusahaan. Jadi perusahaan punya suatu proses bisnis yang terdokumentasi. Kalau ISO-nya itu hanya berbentuk pelatihan, jadi sertifikat yang Mas Jeki dapatkan lebih kepada certification of attendance, itu mungkin bisa ditaruh di educational dan Mas Jeki bisa taruh uh, punya knowledge mengenai ISO 9001 gitu. Jadi di bagian educational setelah course modul, dissertation, Mas Jiki bisa tulis knowledge on ISO 9001 based on a workshop. Tapi jangan ditaruh di bagian certification yang tadi. Certification yang punya sectionnya sendiri itu lebih untuk certification yang punya ujiannya sendiri kayak brevet seperti itu. Jadi cukup dituliskan di education, itu posisinya mungkin sama kayak course modul. Mas Yiki punya pengetahuan tentang strategik, punya tentang marketing, tapi kan hanya bisa dibuktikan melalui nilai kuliah, sama seperti si ISO tadi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Feni ya. Oke, Mbak Feni, kalau ada kelemahan dalam bidang extracurricular experience, apa yang sebaiknya saya tekankan pada CV? Tekankanlah pada bagian education, terutama kita kan selama belajar itu nggak cuman belajar ya, nggak cuman ngerjain tugas, nggak cuma datang di kelas, tapi kita juga biasanya punya punya pekerjaan-pekerjaan kelompok, misalnya
Jadi Mbak Feni bisa taruh ability to work in groups atau ya kemampuan untuk bekerja secara kelompok. Kalau Mbak Feni pernah menjadi pemimpin kelompok juga ditaruh aja. Mbak Feni sering presentasi juga ditaruh aja. Atau bahkan hal-hal lucu kayak maaf ya, saya waktu kuliah dulu pernah ketika pengerjaan skripsi itu tiba-tiba topiknya diganti sama dosen pembimbing saya. Itu saya taruh di dalam CV dalam dalam bentuk ability to change topik dissertation in 4 months. Jadi itu akan menunjukkan bahwa saya beradaptasi dengan perubahan yang secara tiba-tiba karena topik disertasi diganti juga baik-baik aja gitu, ternyata bisa lulus juga dalam 4 bulan. Nah, jadi kalau extracurricular experience-nya itu nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi mungkin bagian educational-nya itu ditambahkan dengan hal-hal yang terjadi selama berkuliah, tapi di luar kayak pengerjaan tugas dan lain-lain. Mbak Vini juga bisa cerita kalau mengerjain tugas, apakah ada tugas yang cukup memorable atau tugas yang cukup spesifik yang bisa dijual gitu, seperti itu. Misalnya mungkin di bagian kimia, Mbak Vini juga bisa menjual skill-skill lab-nya atau education-nya kan berarti ada dua tuh, ada yang pasca sarjana, ada yang undergraduate atau sarjana biasa. Itu bisa dipisah dan dijelaskan tesisnya apa, skripsinya apa, itu bisa menambah CV-nya sih seperti itu. Yang penting ada education dan working experience. Kalau extracurricular experience nggak ada atau kurang, sebenarnya nggak terlalu jadi masalah seperti itu. Oke, Mbak Fania sepertinya ada yang kirim saya personal chat. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Fania atas materinya, sangat menarik sekali. Eh, Mbak Fania, kita biasanya untuk membuat CV dalam penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kita acuannya dari mana ya Mbak? Ketika kita lihat ada job fair uh, atau lagi ada buka lowongan gitu Mbak. Nah, kadang kan kita ketika menulis itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu kita taunya dari mana ya Mbak? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini lebih ke kebiasaan sih, tapi kalau saya pribadi menyarankan bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris kenapa? Karena kemampuan berbahasa Inggris juga sebenarnya sekarang menjadi salah satu yang banyak dicari. Jadi teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dari penulisan CV. Jadi sih kalau misalnya saya menyarankan misalnya ada teman-teman yang nanya, pasti saya sarankan bahasa Inggris, terlepas teman-teman mau apply kemanapun, baik perusahaan lokal, multinasional, BUMN, atau misalnya kantor pemerintah, biasanya sih sebaiknya dalam bahasa Inggris aja. Tapi dipastikan spelling dan grammarnya betul, jangan dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa bahasa Inggris yang sudah diperiksa oleh orang lain juga, jadi bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fania. Teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya silahkan melalui kolom chat atau bisa tanya langsung. Saya yakin teman-teman pasti punya banyak unek-unek yang udah nulis CV atau mungkin belum keterima kerja, belum dapat panggilan. Biasanya pasti punya pertanyaan khusus gitu. Kenapa CV saya belum keterima gitu. Silakan teman-teman, nggak perlu malu-malu, kita santai aja di sini. Mbak Fania juga sharing. Jadi saya silakan teman-teman yang lain untuk bertanya. Teman-teman sebenarnya kalau misalnya mau konsultasi CV, misalnya teman-teman udah punya CV dan mau konsultasi juga boleh. Tadi di materi saya kan ada alamat email, meskipun mungkin nggak bisa semuanya ya, tapi misalnya teman-teman mau coba kirim CV, nanti saya sebisa mungkin saya berikan balasan apa sih hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, seperti itu. Jadi silahkan aja. Saya ketik di ini ya, grup chat email saya.
Seperti itu. Mungkin Mas Dimas nanti materinya akan dikirimkan ke teman-teman peserta atau enggak ya? Iya Mbak, untuk materinya biasanya kalau kita kelasnya free itu nggak dikirimkan Mbak, cuman mungkin kalau teman-teman ada yang minta bisa kita kirimkan gitu. Oke, siap. Oke, bagi teman-teman nggak ada yang ingin bertanya lagi nih, nggak penasaran dengan CV-CV kalian, mumpung ada yang udah ahli di sini. Uh, Mbak Mungkin Fania, saya saya boleh kasih, tanya, ya, Mbak? boleh, silakan Mas. Oke, saya kebetulan kan juga fresh graduate gitu ya, Mbak, Oke, dan dan penasaran juga dengan hal-hal kayak gini. Biasanya kalau kalau tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, Mbak, ketika kita menuliskan CV itu dalam bahasa Inggris, apakah berkemungkinan ketika nanti kita udah masuk tahap wawancara, itu kita juga ditanya gitu, Mbak, terkait pasif atau aktif bahasa Inggris kita gitu, Mbak, oh, kelancaran berbahasa kita gitu. biasanya sih kan kita biasanya udah nulis di CV ya, skill bahasa kita ada di bagian bawah itu skill bahasa biasanya tuliskan. Kalau bahasa Inggris itu levelnya misalnya native, profesional, atau beginner. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak bohong di situ sih, biasanya pas interview juga mereka nggak akan memaksakan interviewnya dalam bahasa Inggris, tapi mungkin biasanya ditanya kemampuan bahasa Inggris kamu seperti apa, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih fresh graduate, masih play-play, sekalian belajar bahasa Inggris juga nggak apa-apa, seperti itu. Dan saya tergantung Oke. juga perusahaan yang di-apply itu apa. Kalau misalnya perusahaan multinasional kayak ya Unilever, Danone, atau kalau oil and gas luar negeri kayak British Petroleum, mungkin menjadi hal yang penting. Tapi kalau perusahaannya masih nasional atau BUMN sih biasanya masih bisa lah dengan bahasa Indonesia gitu. Oke, Mbak. Oke, teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi, jadi masih banyak kesempatan buat teman-teman bertanya. Sebelumnya kalau Mbak Fania sendiri itu HR ya Mbak di Astra Mbak? Sorry. Betul, betul. Oke. Boleh nggak Mbak diceritain kalau di HR itu biasanya apa ya? Ibaratnya biasanya kan orang apply CV gitu kan. Terus sebagai HR kok gini banget sih CV-nya. Nah, ketika HR bilang kayak gitu tuh CV yang kayak gimana sih Mbak? Kok sampai Oke. HR itu bilang kok gini banget sih CV-nya. Jadi mungkin bisa jadi flashback juga. Oh, jangan-jangan CV saya masih kayak gitu nih. Dilihat si HR Eh, gitu. Oke, CV yang bikin kita ngomong kok gitu banget ya. Sebenarnya sih kalau gitu banget tuh eh, nggak ada patokan kosong khususnya, tapi lebih ke CV yang nggak menjelaskan apa-apa. Cuma menjelaskan kamu orangnya gini selama kuliah. Oh, ya pernah jadi ini, pernah jadi ini. Tapi kita nggak tahu pernah jadi ini tuh apa aja yang pernah dikerjakan. Misalnya pernah jadi bendahara di himpunan jurusan. Tapi ya udah gitu, nggak menunjukkan bahwa kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini atau nggak menunjukkan kamu misalnya pernah ngelola uang sebesar ini. Karena hal-hal itu tuh yang menunjukkan kita tuh orangnya kayak gimana dibandingkan posisi-posisi yang pernah kita dapatkan. Terus misalnya eh, yang tadi yang kayak saya bilang di bagian skills itu pakai gambar-gambar yang Photoshop segini, kemudian Microsoft Excel-nya segini. Itu tuh nggak menjelaskan apa-apa sebenarnya. Apalagi ketika ada yang menuliskan misalnya skill programming tapi barnya kecil banget cuman kayak dua dua strip, nggak usah justru hal-hal seperti itu saya nggak usah ditulis gitu loh, karena itu kan hal yang kita nggak terlalu jago, tapi bolehlah ketika interview ditanya kamu ada hal-hal lain yang pernah ada hal-hal lain kah yang mungkin kamu bisa bilang ketika interview, ya saya tertarik dengan programming, saat ini sedang belajar. Nah, dijualnya di interview seperti itu.
Mungkin kalau boleh saya cerita gimana sih proses rekrutmen ya di sebuah perusahaan tuh seperti apa dari awal sampai akhir. Tadi ada pertanyaan. Oke, tapi ceritanya dulu. Jadi ketika sebuah perusahaan tuh membuka lowongan, itu tuh biasanya kebutuhan itu muncul dari si pemilik kerja atau si pemilik posisi. Sebuah bos nih bilang ke orang rekrutmen, saya butuh orang ini nih, tolong dicariin ya. Jadi sebenarnya yang butuh itu adalah si bos ini. Bos ini yang paling ngerti sebuah posisi. Nah, bos ini ngasih kebutuhan ke orang rekrutmen. Saya butuh orang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kebutuhan yang datang dari bos ini adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh seorang rekruter. Makanya penting bagi teman-teman untuk bisa menuliskan di CV bahwa kita tuh cocok sama kebutuhan-kebutuhan ini supaya bisa lanjut gitu. Nah, maka dari itu mungkin ketika kalau teman-teman lihat perusahaan tuh buka lowongan tuh kayak nggak barengan, itu karena kebutuhannya muncul mendadak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lowongan yang nggak bareng-bareng sama job fair yang lain, biasanya sih itu karena orangnya baru resign dan lain-lain. Nah, recruiter udah nerima kebutuhan dari bos, dari leader, kemudian di-open lah kebutuhan orang-orang kayak gini, teman-teman kirim CV. CV ini akan dibaca oleh recruiter dan akan dikirimkan ke bos tersebut juga. Jadi sebenarnya dalam sebuah perusahaan yang menentukan kelolosan teman-teman ke tahap selanjutnya itu selain orang recruiter juga adalah si pemilik posisi ini gitu. Nah, kalau bosnya tadi udah oke, oke nih bisa lanjut, teman-teman biasanya akan ketemu oleh orang HR dulu. Orang HR ini nggak akan nanya-nanya tentang teknikal pekerjaan, tapi akan lebih nanya-nanya ke pengalaman, kemudian ke skill-skill yang dimiliki, kemudian kamu tuh orangnya kayak gimana, dulu pas kuliah ngapain aja. Nah, dari HR biasanya lulus, kemudian barulah kita masuk ke namanya interview user. Interview user ini adalah interview dengan si bos tadi. Disinilah baru akan ditanyakan kayak kemampuan teknikal, kamu tuh orangnya dalam pekerjaan kayak gimana, kemudian kamu pengalamannya apa aja. Bos ini juga akan nanya, oh kamu orangnya terbiasa dengan culture yang seperti apa dan lain-lain. Jadi, nah setelah interview user, ada yang opsional itu adalah interview dengan direktur. Biasanya kalau perusahaan yang nggak terlalu besar, biasanya akan naik ke atasannya si bos ini. Jadi teman-teman akan ketemu langsung sama direkturnya untuk direkturnya juga bisa melihat kecocokan teman-teman dengan perusahaan ini seperti itu. Nah, baru kalau lulus baru deh lanjut ke medical check up dan lain-lain. Jadi saya CV teman-teman tuh nggak hanya dibaca oleh orang recruiter, tapi bahkan bisa dibaca sampai direktur juga. Jadi ya sebisa mungkin selalu tampilkan CV yang terbaik dan paling menjual dari teman-teman sendiri seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Boleh, Mas Dimas mulai dibacakan terlebih dahulu. Oke, ya Pak. Oke, sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Feni. Saya ingin bertanya lagi, Mbak, jika ingin mencari referensi lowongan pekerjaan selain di LinkedIn, dapat melalui website atau link apa lagi ya, Mbak? Terima kasih. Oke, pekerjaan sendiri itu sebenarnya selain di LinkedIn, yang pasti pertama adalah website perusahaan mereka. Biasanya itu mereka punya karir yang kalau web, karir di paling ujung, di sampingnya kontak us, biasanya itu ada karir. Itu adalah lowongan-lowongan yang lagi dibuka. Kemudian biasanya website kampus itu juga memberikan lowongan yang lebih banyak daripada LinkedIn karena biasanya memang ada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kantor alumninya kampus untuk publish pekerjaan. Kemudian setelah itu ada website-website lain selain LinkedIn itu ada Jobstreet biasanya, ada Kaliber R-nya 2, itu website baru. Kemudian apalagi ya kalau pekerjaan itu kayaknya sih yang saya tahu cuma 3 itu Kaliber, Jobstreet, dan LinkedIn. Kemudian ya pastinya adalah link kita dari teman-teman dan alumni dan jurusan biasanya kan suka sharing-sharing pekerjaan seperti itu. Oke, Gitu sih. mungkin itu bisa jadi referensi untuk Mbak Feni dan teman-teman yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Bimo. Terima kasih. Selamat siang Mbak Fania. Saya ingin bertanya, apakah pelatihan online seperti Udemy, Skill Academy, atau
situs pemberi pelatihan online lainnya, apakah bisa dimasukkan ke CV dan bisa berapa banyak ya, Mbak? Oke. Oke. Kalau misalnya pelatihan dari online kayak Udemy dan lain-lain itu sebenarnya lebih baik dimasukin ke LinkedIn. Kalau ke CV saya nggak menyarankan karena susah dipertanggungjawabkan. Tapi teman-teman bisa naruh di bagian education. Education tadi yang seperti saya jelaskan bisa ditaruh memiliki knowledge mengenai apa-apa dan apa. Mengenai knowledge ya, kita bilang knowledge karena itu adalah bentuknya pengetahuan. Kita belum menginterpretasikan itu dalam pekerjaan. Jadi kita bilang knowledge. Kita punya knowledge dalam programming atau misalnya digital marketing dan lain-lain. Tapi nggak usah dibilang itu dapatnya dari Udemy dan lain Udemy atau apa sih selain Coursera atau edX itu nggak perlu. Cukup bilang kita punya pengetahuan atas itu aja. Dan nanti diceritakan lebih lanjut di interview. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Fania. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mbak Fania biasanya saya sambil nanya-nanya juga nih Mbak. Gak apa-apa. Iya. Biasanya ketika kita tadi kan disebutkan sama Mbak Fania, kalau kita apply ke satu perusahaan itu nggak bisa gunain CV yang sama gitu kan Mbak untuk apply ke perusahaan lain atau biasanya bahkan posisinya berbeda gitu ya Mbak. Nah, Tuh. berarti kan ada nggak kalau dulu Mbak Fania atau mungkin Mbak Fania punya pengalaman gitu ya terkait apakah kita harus menyiapkan nih beberapa CV terus nanti kita ibaratnya kayak tebar jaring gitu Mbak. Kita kita kirimkan atau itu salah gitu Mbak. Jangan kita siapkan dulu tapi kita lihat dulu lowongannya apa, perusahaannya mana, baru kita buat CV-nya gitu Mbak. Mm-mm. Kira-kira, Oke. nah kira-kira gimana Mbak kalau kayak gitu Mbak? Oke. Sebenarnya yang harus kita punya itu adalah eh saya bilangnya bukan CV ya, tadi yang di paling awal, long foundation CV atau CV foundation. Ini adalah hal-hal baru nih full-fullnya apapun yang pernah teman-teman kerjain, taruh di sini. Kemudian jangan lupa juga siapin list, kayak list mata kuliah lah, list mata kuliah yang teman-teman pernah ambil. Nah, baru deh setelah itu cek dulu lowongan pekerjaannya sebenarnya ini pekerjaan apa? Karena untuk teman-teman apply meskipun saya kan lulusan teknik industri, meskipun saya mau apply ke sebuah posisi marketing dan human resource, itu pasti mata kuliah yang mau saya tampilin itu berbeda untuk kedua posisi tersebut. Meskipun jurusannya sama, tapi untuk pekerjaan apa lowongan human resource saya pasti akan keluarin mata kuliah yang ya ada hubungannya sama HR dan begitu juga tentang marketing. Meskipun isi ke bawahnya mungkin sama semua, skripsinya sama, kemudian jenis magangnya sama, itu nggak apa-apa. Tapi paling enggak memang ada hal-hal yang berbeda untuk setiap aplikasi yang berbeda juga seperti itu sih. Kalau misalnya mau sama-sama kedua kedua perusahaan yang sama-sama marketing, tetap dilihat dulu job description-nya. Mereka meminta marketing yang berbeda apa enggak? Apakah mereka meminta branding atau ternyata mereka meminta customer success atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan customer. Itu juga nanti bisa teman-teman bisa ngeluarin info yang berbeda seperti itu. Gitu sih. Oke Mbak, ini ada yang bertanya lagi Mbak. Apakah ada keyword yang digunakan untuk mengirimkan CV lowongan pekerjaan lewat email seperti subjek dan pengantar email yang seperti apa agar dilirik oleh HRD ya Mbak? Terima Oke. kasih. Oke, subjek dan pengantar email apa yang dilirik oleh HRD? Sebenarnya untuk rekrutmen itu memang biasanya ada dua jenis jalan masuk job fair yang biasanya lewat website atau biasanya untuk posisi-posisi yang tiba-tiba tiba-tiba muncul nih. Pasti orangnya akan minta kirimkan CV ke email ini. Sebenarnya nggak ada keyword-keyword aneh atau keyword-keyword khusus yang membuat kita pasti dilirik, tapi
ada beberapa bukan kebijakan, ada beberapa yang harus diikuti. Pertama, di subjek, selalu taruh posisi yang mau di-apply strip nama kita. Jadi misalnya, jadi si penerima email ini, oh ini orang mau apply kerjaan gitu, orangnya namanya ini. Karena recruiter itu bisa nerima email banyak banget tiap hari. Jadi kita juga harus membantu dia memperjelas kita tuh tujuan emailnya ngapain. Semudah application job, nama posisi, strip nama kita. Jadi orang ini recruiter tahu, oh dia mau apply job ini, orangnya namanya ini. Seperti itu. Subjeknya itu aja, jangan aneh-aneh. Kemudian pengantar. Pengantar itu eh pastinya sih, kalau saya lihat beberapa hal yang sedang dikeluhkan oleh rekruter saat ini tuh kadang-kadang orang cuma main ngirim CV aja tanpa nggak ada body email atau lain-lain. Oke, kita masuk ke CV-nya dulu. Penamaan CV-nya pun kalau bisa application job, nama kita dalam kurung CV. Jadi orang tahu, oh ini CV-nya si orang ini dia mau apply kerjaan ini. Jadi kalau misalnya CV, ada orang cuma nama CV, di save sama recruiter, CV dalam kurung 1 2 3 orang ke 1 2 3, ini CV siapa kita nggak tahu. Lebih bagus lagi, si CV ini udah bisa menunjukkan, oh orang ini mau apply pekerjaan ini, ya udah dia langsung tahu ngebacanya perlu nyari keyword apa aja, seperti itu. Sama juga halnya dengan cover letter, kalau misalnya diminta cover letter ya, ya nama lowongan, kemudian nama kita dalam kurung cover letter, enak tuh nge-save-nya. Oh, ini cover letternya, ini CV-nya. Kemudian isinya, pastinya sih salam, selamat siang, perkenalan diri, kasih tahu, kita tahu lowongan ini dari mana. Saya melihat tuh, ini bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kalau menurut saya untuk pengantar email. Saya melihat lowongan mengenai ini dari website ini. Terlampir adalah CV dan cover letter saya. Cukup sih sebenarnya, kecuali apalagi kalau misalnya di dalam cover letternya udah cerita, saya adalah orang yang seperti ini, saya pernah melakukan ini. Itu nggak perlu dijelasin lagi di badan email, karena udah kita jelasin di cover letter. Tapi kalau orangnya cuma minta CV aja, ya bolehlah di dalam emailnya ada sedikit penjelasan. Saya merupakan lulusan ini, dan saya memiliki pengalaman di bagian ini. Saya ingin melamar untuk pekerjaan ini. Beberapa beberapa pengalaman saya adalah ini. Sudah di situ, baru di bawahnya semoga ini dapat diterima dengan baik. eh, kayak looking forward to hear from you soon. Gitu aja sih sebenarnya untuk si emailnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Fania. Mungkin cukup jelas ya Mbak Feni. Ini ada lagi Mbak pertanyaan personal chat ke saya. Selamat siang Mbak Feni, terima kasih atas materinya hari ini. Semoga sehat selalu. Mbak Feni, kita bagaimana ya cara mendevelop kata-kata ketika kita hendak menuliskan CV? Karena biasanya kita mungkin punya skill yang mumpuni, tapi ketika kita menuliskan ke CV itu skill kita nggak sampai di CV kita, atau malah biasanya banyak orang yang nggak keterima sebenarnya skillnya itu mumpuni gitu Mbak, karena CV-nya aja yang jelek gitu. Kira-kira gimana ya Mbak cara mendevelop kata-kata ke dalam CV itu? Terima kasih Mbak Fania. Oke, nah ini tadi memang kembali ke proses yang paling pertama, itu sih research kat diri kita itu seperti apa. Jadi ketika baru di tahap pertama research, teman-teman nggak perlu mikirin kalimatnya sebagus apa, tapi tulis aja dulu semua yang teman-teman ingat. Saya pernah bikin materi kelas, misalnya dulu saya pernah bikin surat undangan ya, kayak gitu juga nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa ngelihat di atas kertas, oh saya tuh pernah gini aja ya dulu tuh pas ngapain tuh pas kuliah tuh. Oh, nah jadi ketika udah di atas kertas semuanya, teman-teman bisa ngelihat, ini kayaknya bisa digabung sama ini deh, ini kayaknya bisa digabung sama ini deh. Jadi kita tumplekin dulu semuanya di atas kertas, kemudian baru deh kita susun dari situ. Jangan ketika baru
ketika baru mau nyusun udah dipikirin kata-kata bagus yang menjual, karena nanti itu akan mematikan ini kita sih, eh, mematikan apa kreativitas kita dalam menulis seperti itu. Jadi tadi sih kembali ke research research itu, kemudian teman-teman juga sebenarnya bisa loh apa ngelihat contoh-contoh CV yang eh, di luar sana mereka tuh pakai kalimat apa aja. Eh, Kalau saya saran sih teman-teman jangan cuma googling CV guide, tapi googling CV guide university of apa. Dan saya saranin itu university di luar negeri. Karena kalau Indonesia jarang sih kantor-kantor alumni yang ngeluarin guideline CV. Tapi kalau universitas-universitas di US dan di UK atau Eropa itu atau Australia, mereka suka ngeluarin guideline CV dan banyak contohnya yang teman-teman bisa lihat lah, teman-teman bisa adaptasi gitu. Jadi yang penting sih kita tahu dulu apa aja yang pernah kita lakukan, baru deh di tahap kedua mulai menuliskan itu dengan kalimat yang menjual. Teman-teman juga bisa banget minta tolong orang-orang atau kayak rekan-rekan bacain apa sih yang kurang ini gitu. Ini bukan pekerjaan sendiri kok. Kalau misalnya ada orang yang mau membantu, ya nggak apa-apa kita minta bantuan untuk mereka memeriksa CV kita seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fania. Teman-teman yang lain, apakah ada yang masih belum jelas atau masih ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu beberapa menit lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apabila teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua kata dari Mbak Fania terkait materi hari ini yang mungkin menjadi kesan dan pesan buat teman-teman yang udah ikut kelas kita hari ini, Mbak. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri untuk CV itu ya intinya sih CV itu adalah alat untuk menjual diri kita. Jadi sebisa mungkin isilah dengan hal yang memang teman-teman bisa pertanggungjawabkan, yang teman-teman rasa unik atau dibutuhkan dalam pekerjaan, dan jangan berpikir ada hal yang terlalu simple untuk ditaruh dalam CV. Kayaknya terlalu receh deh, nggak usah deh. Asalkan kita kita bisa membahasakan hal itu dengan baik dan benar, yaitu adalah skill yang kita miliki. Kenapa harus dihilangkan dari CV seperti itu? Nah, kalau CV sendiri juga memang hanya satu dari beberapa bagian dalam kita proses aplikasi kerja. Masih ada cover letter yang kurang lebih sama pentingnya. Jadi kita juga harus bisa balance bangun CV dan juga bangun cover letter. Dan juga di masa-masa seperti ini penting banget untuk meningkatkan apa ya presence online kita. Jadi kalau teman-teman punya LinkedIn, jangan lupa LinkedIn-nya juga disesuaikan dengan CV yang udah dibangun dan menggunakan foto yang profesional dan juga isinya juga profesional. Seperti itu sih mungkin semoga teman-teman di sini juga teman-teman peserta yang sedang dan juga Mas Dimas sebagai moderator yang sedang proses mencari kerja juga diberikan kemudahan di tengah masa pandemi ini dan semoga berhasil dalam pencarian kerjanya. Seperti itu aja sih Oke, mungkin. terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Fania. Mohon maaf sebelumnya Mbak Fania, ini ada satu orang lagi yang nanya personal. Kira mau dijawab atau enggak ya Mbak? Boleh dong, nggak apa-apa. Oke. Iya, ini singkat sih Mbak. Terima kasih Mbak Fania. Mbak Fania, biasanya kalau kita kirim email itu harus dijadiin satu PDF semuanya, baik itu foto, baik itu KTP, atau dipisah-pisah ya Mbak biasanya dokumennya. Terima kasih Mbak Fania. Oke, nah ini juga tadi saya lupa bahas itu, udah mau bahas. Eh, Sebenarnya dokumen yang paling penting dari pencarian kerja itu, apalagi ketika mereka minta kirim secara online ya, kalau nggak diminta hal yang lain, kirim aja CV dan cover letter. Kalau mereka nggak minta hal yang lain ya, nggak usah kirim KTP, ijazah, transkrip, foto, itu nggak usah, kecuali nanti mereka minta. Nah,
Kenapa? Karena ya itu akan mempengaruhi besar file kita sebenarnya. Kemudian juga nanti terlalu banyak info yang mereka terima padahal nggak dibutuhkan gitu. Takutnya nanti hilang, kececer. Ya di masa seperti ini kan sebenarnya data privacy juga hal yang penting ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak minta KTP, ya nggak usah dikirim sebenarnya. Karena itu kan data privat ya, ada nomor KTP, ntar dijadiin tanggungan pinjol kan pusing kita tuh. Nah, jadi kalau misalnya orang ada lowongan kerja, kirimkan ke sini, ke email ini, kirim aja CV dan cover letternya. Dan itu dua hal yang dipisah ya filenya, jangan digabungin. Jadi ada CV-nya sendiri, ada cover letternya sendiri. Hal-hal yang lain kayak yang tadi, foto juga nggak usah, foto nggak usah, KTP nggak usah, ijazah transkrip nggak usah, kecuali nanti mereka minta karena mau ngasih offering letter seperti itu. Jadi CV dan cover letter aja seperti itu. Oke, baik. Mungkin udah terjawab semua pertanyaan pada pagi hari ini, Mbak Fania. Untuk sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, saya mewakili Quarter Institute mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Fania yang udah mengisi kelas pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, yang udah berpartisipasi aktif dalam kelas hari ini. Saya cukupkan kelas Quarter Institute hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Yang sehat selalu.